Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma SKM MTes sebagai dosen pengampu mata kuliah ISMU Takhir Gizi. Pada kesempatan kali ini saya Nabila Abdullah dari kelas A yang akan mempresentasikan tugas tentang fase dan tata laksana gizi buruk balita. Pertama-tama saya akan menjelaskan 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, dan yang kedua saya akan menjelaskan 10 tata laksana gizi buruk pada balita rawat jalan. Sebelum itu, pengertian dari gizi buruk menurut Kemenkes adalah pengertian gizi buruk atau yang seringkali ditemukan dalam istilah malnutrisi merupakan kondisi serius di mana asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Kemudian, 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama ada fase stabilisasi. Stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital atau denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti fase stabilisasi. Yang ketiga ada rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kalori atau kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Yang keempat ada fase tidak lanjut. Fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makan tambahan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama ada langkah 1 itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 10 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh mujung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua atau langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu alkisar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dan dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga atau langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi.
Diagnosa dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, maka diberikan melalui pipa nasogastrik pada anak bisa minum. Gunakan larutan Olarit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambahkan kalsium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau RESOMAL. Yang keempat atau langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk, terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalsium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Selanjutnya, yang kelima atau langkah kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Yang keenam atau langkah keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defiasi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilitas dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badan atau biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau pada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Yang ketujuh atau langkah ketujuh, memberikan makanan fase stabilitas dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan adalah langkah 8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitas terjadi repilasi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kalori per kilogram berat badan per hari, protein 4 sampai 6 gram per kilo beban per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang kesembilan adalah langkah 9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dari keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak. Bertahap 4 aspek kemampuan dasar, yaitu kemampuan gerak kasar, gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi teksturul dilakukan secara
intensif setiap hari selama 15-30 menit. Yang 10 langkah 10 mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah. Persiapan untuk tidak lanjut di rumah dapat dilakukan secara awal dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya, kriteria sembuh dan gizi buruk apabila berat badan, tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari min 2 standar deviasi dan atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pinting edema bilateral. Bila balita keluar dari rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 atau 2 minggu untuk bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.